Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita berdoa datang kepadanya untuk kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Markus, pasal yang ke-14, ayat yang ke-26 sampai ayatnya ke-31. Saya akan membacakan ayat 27 dan 28. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, bagian ini merupakan bagian tentang Petrus yang akan menyangkal Yesus. Ayat firman Tuhan yang tadi saya bacakan adalah satu peringatan yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid, bahwa para murid akan mengalami goncangan iman yang luar biasa. Kenapa? Karena guru mereka yang selama ini bersama-sama dengan mereka akan ditangkap, yang kemudian akan dianiaya, bahkan sampai nanti di kayu salib. Walaupun beberapa murid berkata, "Oh tidak, aku tidak akan goyah, aku akan tetap kuat," ya. Terlebih Petrus, ya, dimana dia mengatakan bahkan dia rela memberikan nyawanya, ya, demi Kristus. Tapi Yesus memperingatkan dia, ya, bahwa dia akan menyangkal. Ya, dia akan menyangkal di hari itu sebelum ayam berkokok. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelajaran apa yang kita bisa dapat dari perikop kita hari ini? Yang pertama, Tuhan itu selalu mengingatkan kita bahwa iman kita itu bisa tergoncang karena segala situasi di dalam hidup ini. Kita bisa ragu, kita bisa tidak percaya, bahkan tidak jarang kita bisa mempertanyakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mungkin pernah sharing, pernah ngobrol dengan orang lain, tidak sedikit di antara cerita-cerita itu menceritakan bagaimana awal-awal mereka bisa percaya kepada Tuhan. Di tengah perjalanan mereka mulai meragukan Tuhan. Karena tidak seperti dulu misalnya ketika awal-awal mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupnya. Di mana seolah-olah apa yang didoakan, apa yang dimohonkan, semuanya bisa terkabul, semua bisa tercapai. Dengan bertambahnya waktu percaya, sepertinya seolah-olah apa yang didoakan, apa yang diharapkan itu tidak lagi sesuai dengan yang diharapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal-hal demikian sangat memungkinkan untuk iman seseorang itu bisa goyah, bisa goncang. Seolah-olah Allah itu jahat, Allah itu tidak peduli, Allah itu tidak mengerti. Ya, satu kali ada seorang ibu bercerita tentang bagaimana perjalanan hidupnya yang begitu susah, yang begitu sulit, dan dia selalu bertanya, apakah Tuhan memang tidak sayang dengan saya? Kalau memang Tuhan sayang kepada saya, seharusnya saya tidak mengalami hal-hal yang demikian. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengukur rasa sayang Tuhan, cinta Tuhan kepada kita hanya sebatas kalau Dia ingin memenuhi kebutuhan kita, kita sudah memiliki cara pandang yang salah. Apakah kewajiban Tuhan untuk selalu memberkati kita? Apakah ada kewajiban Tuhan untuk juga menyembuhkan segala sakit penyakit kita? Apakah ada kewajiban Tuhan untuk memperbaharui ekonomi kita? Bapak Ibu Saudara, kadang banyak orang berpikir demikian.
Tuhan harus melakukan apa yang aku mau. Terkadang kita lupa siapa Tuhan kita dan siapa kita. Hal-hal demikianlah yang seringkali menggoncangkan iman kita. Ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan tidak tercapai. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang bisa menggoncangkan iman Bapak Ibu Saudara hari ini. Menggoncangkan, tidak lagi percaya, ragu kepada Tuhan. Apakah masalah ekonomi bisa menggoncangkan iman saudara kepada Tuhan? Apakah masalah keluarga, pasangan hidup, orang tua, anak bisa menggoyahkan iman saudara? Apakah dalam pekerjaan hal itu juga bisa menggoyahkan iman saudara? Apakah dalam pelayanan membuat kita juga goyah di dalam mengikut Tuhan? Apapun itu Bapak Ibu Saudara, ketika engkau tergoncang imanmu, ingat Tuhan selalu beserta dengan engkau, Tuhan selalu menyertai hidup kita, dan Tuhan mau kita boleh belajar di dalamnya. Mungkin kita berkata, nggak mungkin aku goyah iman hanya gara pekerjaan, hanya gara keluarga, hanya gara penderitaan, hanya karena sakit penyakit. Ya minta Tuhan lah, supaya Tuhan meneguhkan iman kita, sehingga hal-hal yang demikian tidak membuat kita goyah, tergoncang imannya. Karena pada saat itu para murid goyah saudara. Ketika Yesus ditangkap, semuanya meninggalkan dia, kabur. Bahkan ada yang namanya Petrus ini ya, dekat Yesusnya dia. Hanya karena seorang hamba perempuan, seorang hamba laki-laki, dan seorang hamba yang lain, dia berani menyangkal kalau dia mengenal Tuhan Yesus. Jangan pula ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Karena memikirkan keamanan, kenyamanan membuat kita menyangkal Kristus di dalam hidup kita. Mungkin kita tidak menyangkal, mungkin kita juga tidak melakukan seperti yang Petrus lakukan. Tetapi kita meragukan Tuhan, kita tidak mempercayai firman Tuhan, dan kita tidak membaca firman Tuhan, sama halnya kita menyangkal Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan kembali di dalam hidup kita. Mari kita semakin waspada akan hal-hal yang bisa mengguncang iman kita, apapun itu. Jangan anggap hal-hal yang sepele tidak bisa menggoncangkan iman kita. Ketika kita memberi ruang dan mempersilahkan hal itu masuk, menggoncang iman kita. Kita mulai ragu kepada Tuhan, kita mulai tidak percaya kepada Tuhan, dan tidak sedikit orang meninggalkan Tuhan. Hari waspada. Kita semakin perhatikan hal-hal apa yang bisa menggoncangkan iman kita. Titik-titik lemah apa yang membuat kita merasa kita tidak dicintai, yang membuat merasa kita tidak dikasihi, yang kita merasa Allah tidak lagi peduli. Hati-hati. Itu juga bisa menggoncangkan iman kita. Tetap waspada. Mari kita perhatikan hal-hal yang demikian. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau mengingatkan kami ada banyak goncangan iman yang bisa karena kesehatan, faktor sakit penyakit, masalah, pergumulan, baik pribadi, keluarga, pasangan, relasi, pelayanan, kehidupan kami yang lain, seringkali bisa menggoyahkan iman kami, membuat kami ragu, membuat kami tidak percaya, dan membuat kami tidak mau menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan hari ini, ampuni kami. Tolong kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami tahu hal ini tidak mudah. Berikan kami juga kepekaan, hikmat, sehingga kami juga boleh segera mengatasinya, menjalaninya dengan jauh lebih baik. Dan kiranya Tuhanlah yang memampukan kami untuk kami boleh melewati ini semua. Tolong kami, kuatkan, teguhkan iman kami. Yang sakit, kiranya juga Tuhan jamah pulihkan, sembuhkan. Kalaupun tidak ada kesembuhan, kalaupun Tuhan izinkan sakit penyakit itu tetap ada, ajar kami tetap berharap, berserah kepada Tuhan, dan Tuhan boleh memberikan kami kekuatan. Jika ada yang bergumul yang sudah sekian lama, kami juga mau berdoa. Kini juga Tuhan kuatkan, teguhkan imannya untuk setiap kami. Di dalam pergumulan kami boleh terus mengalami dan menikmati setiap berkat Tuhan. Yang goncang iman karena relasi, karena satu dan lain hal, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, atau apapun itu Tuhan, kami mau berdoa. Kini juga Tuhan yang memurnikan motivasi kami kembali, meneguhkan iman kami kembali, sehingga iman kami tidak goncang, dan Tuhan semakin meneguhkan iman kami.
Tuhan, terima kasih. Ini doa seru kami. Berkati dan kami mohon penyertaan-Mu. Ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian renungan kita hari ini. Mari kita perhatikan, kita waspada hal-hal yang bisa menggoncang iman kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.